bakar jembatan kita, yaitu segala sesuatu yang membuat kita surut untuk maju. Yang terpenting bukan dari mana kita memulai, tapi di mana kita berakhir. Itulah diri kita sesungguhnya. Itu dia salah satu kutipan dalam buku Perlindungan Marpaung, Setengah Isi Setengah Kosong. Di poin 18 itu menceritakan seorang Julius Caesar, pemimpin komandan perang yang menaklukkan Britania Raya. Dalam catatan sejarah diceritakan bahwa ketika Julius Caesar telah mendaratkan pasukannya pada tengah malam yang dingin, sang komandan berdiri sejenak sementara pasukannya sibuk menyembunyikan kapal-kapal yang mereka telah tumpangi. Karena mereka berpikir setelah mereka berperang, mereka akan kembali dengan kapal tersebut. Namun betapa kagetnya semua pasukan itu ketika mendengar perintah sang komandan, bakarlah kapal-kapal yang telah kalian tumpangi. Dan sebagai pasukan yang taat kepada komandan, dengan ragu-ragu mereka lalu membakar kapal-kapal tersebut sampai kapal tersebut hangus. Dan akhirnya tidak ada pilihan lain selain bertempur, menang atau mati. Ya, begitulah kehidupan kita sesungguhnya. Perjalanan menuju kesuksesan kerap kali diwarnai oleh rasa ketakutan. Padahal Dennis Whiting menjelaskan dalam bukunya Street Greatness bahwa hampir 60% kekhawatiran kita itu tidak pernah menjadi kenyataan. Bahwa ketakutan kita dalam hidup itu tidak pernah terjadi. Hal inilah yang kemudian pula membuat kita sungkan untuk maju, sungkan untuk memulai karena takut untuk gagal. Seperti pernyataannya John C. Maxwell pernah berkata bahwa kekhawatiran akan menghambat tindakan, tiadanya tindakan akan menghambat pada tidak adanya pengalaman. Tidak adanya pengalaman menuntun kita pada ketidaktahuan, dan ketidaktahuan akan menuntun kita pada kekhawatiran baru. Jadi ketakutan ketika tidak disikapi dengan baik akan melahirkan kekhawatiran-kekhawatiran baru. Akhirnya kita tidak pernah memulai. Apa yang bisa diambil dalam cerita ini adalah ketika kita ingin memulai sesuatu yang pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang, maka buanglah segala kemungkinan kamu untuk surut. Hapus segala sesuatu yang membuat kamu untuk tidak maju lagi. Bahkan ketika perjalanan itu mengubah rute, kamu harus tetap kembali kepada jalan tersebut. Contoh misalnya ketika apa yang kamu usahakan tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, kamu bukannya menyerah, tapi kembali memulai sampai meraihnya. Begitulah yang dikatakan sama Isabel Moore. Dia berkata bahwa kehidupan ini ibarat satu jalan. Berapapun rute yang kalian tempuh, tidak ada satu pun yang membuat kalian untuk kembali. Begitu Anda mengetahui dan menerima hal itu, kehidupan akan tampak menjadi jauh lebih sederhana. Peristiwa Jenderal Julius Caesar ini juga mengingatkan kita pada sebuah ilustrasi ya. Ada satu orang yang menyeberangi jembatan gantung. Pada saat dia udah sampai, lalu dia mengambil korek dan membakar jembatan tersebut. Hingga apapun yang akan dilaluinya di depan, melawan, atau terus maju. Jadi begitulah kehidupan kita seharusnya teman-teman. Ada banyak sekali hambatan, entah dari eksternal, entah dari internal kita. Tapi satu hal yang penting selalu teman-teman ingat bahwa garis finish itu harus kita capai. Itulah salah satu pelajaran penting dalam buku Setengah Isi Setengah Kosong yang saya pikir juga teman-teman wajib untuk membacanya. Biar kita lebih tertata hidupnya, lebih semangat lagi menjalani kehidupannya. Itu dia. Sekian dari saya. Terima kasih.